nunda sholat sampai keluar waktunya. Bahkan gara-gara pekerjaan duniawi ketinggalan sholat jamaah atau ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, aib. Bagaimana mau berkah kerjaannya apabila buat dunia dia ketinggalan sholat, ketinggalan jamaah, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, bahkan sampai ninggalin sholat secara keseluruhan. Gak berkah. Kalau ada yang mau dikorbanin bukan sholatnya, bukan jamaahnya, bukan takbiratul ihramnya. Kalau ada yang mau dikerjain, kerjaannya yang dikorbanin. Itu Al-Imam Junaid, itu udah dekat waktu sholat, dia mau tutup toko. Datang satu pelanggan, saya mau beli, saya mau ngeborong yang paling bagus. Bilang nanti aja habis sholat, bentar lagi masuk waktu. Bilang sebentar, saya mau beli, sebentar aja, nggak lama. Ditungguin, masih milih-milih. Sudah, minggir, saya mau ini. Sampai akhirnya masuk waktu azan, itu orang masih milih-milih. Udah yang ini deh, yang ini. Akhirnya Imam Junaid kesal. Ini sampai masuk waktu azan, dia belum ada di masjid, padahal masjid cuma berapa langkah doang. Biasanya nggak masuk waktu sholat, melainkan beliau udah di masjid. Ini gara-gara nih orang pembeli rekan bisnis yang mau beli, adu kontrak besar mau ngambil, gara-gara itu dia ketinggalan azan di masjid. Subhanallah. Bilang mana barang yang kamu mau? Udah dibilang jangan, tetap mau juga. Ini nih, saya mau yang ini. Diambil. Ini barang bawa sial. Dilempar, dipecahin. Ini barang bawa sial. Jadi saya nggak bakalan jual. Gara-gara nih barang nih, saya ketinggalan tuh. Ketinggalan apa? Dia nggak ketinggalan takbiratul ihram, nggak ketinggalan sholat fardu, nggak ketinggalan sholat jamaah. Cuma azan di masjid, dia belum ada di masjid. Ketinggalan itu doang. Radhiyallahu anhu arda. Sampai itu di antara mereka lagi kerjaannya ngebelah kayu bakar. Dia kumpulkan kayu bakar untuk dia jual. Lagi belah kayu bakar, tahu-tahu dengar azan. Sedangkan kampaknya udah diangkat. Ketika dengar azan tersebut, itu kampak yang udah diangkat nggak diayunkan ke depan, dia buang ke belakang. Kenapa? Saya nggak mau dibilang setelah azan sekalian aja satu ayunan ke depan, nggak mau. Setelah azan nggak ada pekerjaan duniawi, semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya majuin ke depan, ya sekalian itu pekerjaan duniawi. Sampai begitu, makanya itu orang dulu masuk ke tokonya, dia punya toko, dia punya kerjaan. Sebelum subuh dia di masjid, sholat subuh di masjid, duduk sampai isyraq, terbit matahari, dia sholat isyraq, dia sholat duha, baru pulang ke rumahnya. Sarapan di rumah, istirahat bentar, jam 8, jam 9 dia pergi ke pasar, nyempurnain lagi sholat duhanya di rumah, kalau enggak di toko, di pasar. Sampai menjelang zuhur dia tutup toko. Yang di kebun menjelang zuhur pergi ke masjidnya atau ke musallanya, sholat zuhur di situ. Kadang habis sholat zuhur dia buka toko sedikit sebentaran, begitu sampai terus ditutup sampai asar. Habis sholat asar jamaah dibuka dikit tuh toko, menjelang maghrib tutup, udah nggak buka lagi. Jadi cuma berapa jam doang. Ini di Hadramaut seperti ini, toko bukanya tuh dari pagi sampai menjelang zuhur. Habis zuhur ada beberapa toko yang buka sedikit, tapi kebanyakan udah tutup dah. Tutup sampai asar, ntar abis asar dia buka sedikit sampai menjelang maghrib, udah selesai tutup. Nggak ada toko yang buka antara maghrib dan isya zaman dulu. Namun dari jam toko yang sedikit tersebut, mereka bisa pergi haji, bisa ngawinin anak, punya anak 9, dia kawinin dari toko yang kecil tersebut. Dia pergi haji, dia bisa hajiin anaknya, hajiin mantunya, hajiin cucunya. Meninggal dunia, tanahnya di mana-mana warisannya. Punya dari mana? Cuma dari toko kecil satu. Tapi lihat orang sekarang.